ini adalah sebuah tradisi filsafat Amerika yang muncul pada akhir abad ke-19 yang menyatakan bahwa makna dari suatu pernyataan atau kepercayaan terletak pada konsekuensi praktis yang dapat dihasilkan. Nah, selanjutnya kami juga mengambil definisi pragmatisme dari Charles. Charles ini adalah salah satu tokoh pendiri pragmatisme. Kemudian di sini Charles mengatakan pragmatisme adalah filsafat yang berfokus pada makna dari sebuah konsep yang hanya dapat dipahami melalui konsekuensi praktis yang dihasilkan dari penerapannya. Selanjutnya kami juga mengambil definisi dari William James. Nah, William James ini juga salah satu tokoh pragmatisme dunia. Nah, di mana beliau mendefinisikan bahwa pragmatisme sebagai teori kebenaran yang bersifat relatif dan bergantung pada manfaat atau kebenaran atau keberhasilan dari suatu ide dalam konteks pengalaman hidup. Lalu lanjutkan lagi, ini juga yang terakhir adalah tokoh yang mempelopori dari definisi pragmatisme, yaitu John Dewey. Beliau mengartikan bahwa pragmatisme ini sebagai metode untuk memecahkan masalah melalui pengalaman dan eksperimen. Nah, nanti untuk yang tokoh-tokoh ini kita bahas lagi di slide berikutnya. Nah, di sini jadi dari semua definisi-definisi yang sudah kami ambil, itu secara keseluruhan kami rangkum bahwa pengertian pragmatisme itu dari berbagai sumber menekankan pada aspek kegunaan, manfaat praktis, serta konsekuensi konkret dari sebuah ide atau teori, di mana pragmatisme ini menuntut kebenaran bukan berdasarkan apakah ide tersebut sesuai dengan realitas objektif, melainkan dari bagaimana ide tersebut berfungsi dan memberikan hasil nyata dalam konteks tertentu, seperti itu. Selanjutnya, inilah asal-usul sejarah pragmatisme. Nah, kenapa ada muncul pragmatisme ini? Di sini kami mencoba memaparkan di mana pragmatisme ini pertama kali diperkenalkan oleh Charles Sanders Peirce pada akhir abad ke-19 dan kemudian dikembangkan oleh William James dan John Dewey yang tadi sudah kami bacakan di awal siapa beliau ini, pendiri dari sejarah dari pragmatisme. Nah, Peirce menggunakan istilah pragmatik untuk menggambarkan hubungan antara ide dan konsekuensi praktisnya. Jadi pragmatisme ini juga muncul sebagai reaksi terhadap kecenderungan filsafat sebelumnya yang terlalu spekulatif, abstrak, dan tidak berorientasi pada aplikasi praktis. Nah, kemudian Charles Sanders itu dianggap sebagai bapak pragmatisme yang pertama kali menggunakan istilah ini dalam esainya atau How to Make Our Ideas. Yes. Bukan bisa bahasa Inggris, maaf Pak kalau kesalah sambat. Kemudian munculnya ide ini pada tahun 1878, di mana di dalamnya teks ini memperkenalkan prinsip pragmatisme, yaitu bahwa makna dari suatu konsep itu terletak pada konsekuensi praktis yang dapat diprediksi dari konsep tersebut. Nah, kemudian dari William James, yaitu seorang psikolog dan filsuf, beliau mempopulerkan pragmatisme ini melalui serangkaian ceramah yang berjudul Pragmatis, New Name for Some or Ways of Thinking. Nah, koreksi kalau ulun salah membacanya. Kemudian, James ini menekankan bahwa kebenaran dari suatu ide ini terletak pada manfaatnya bagi kehidupan manusia. Sementara John Dewey, seorang tokoh lain dalam pragmatisme, itu mengembangkan pemikiran pragmatisme dalam konteks pendidikan dan sosial dengan konsep in theory yang berarti bahwa pemikiran ilmiah dan eksperimennya adalah cara terbaik untuk mencapai pengetahuan. Nah, dan ini konsep dasar pragmatisme yang pertama adalah satu, kebenaran sebagai kegunaan, dua, pengetahuan berbasis pengalaman, tiga, metode ilmiah sebagai model berpikir, dan yang keempat adalah relasi antara pemikiran dan tindakan. Kemudian ini adalah yang tadi Ulun sebutkan tokoh utama dari pragmatisme. Kemungkinan tadi hanya sebut namanya dan inilah biodata beliau. Nah, ini gambaran Charles Sanders Peirce. Mungkin fotonya beliau. Jadi Charles Sanders ini lahir pada 10 September 1839. Kemudian selanjutnya adalah William James. Nah, William James ini tokoh kedua, beliau yang melahirkan juga ide tentang pragmatisme. Nah, kemudian yang terakhir ada John Dewey, ini tokoh dunia yang terkenal
sebagai pendidik, seorang filsuf dan reformasi sosial. Nah, ia dikenal sebagai salah satu tokoh terpenting dalam filsafat pendidikan dan merupakan salah satu pengembang pragmatisme dalam konteks sosial dan politik. Nah, jadi yang paling terkenal banget ini yang terakhir adalah Bapak John Dewey. Bisa dikoreksi kalau membaca. Nah, jadi dari Charles Sanders, kemudian William James, alhamdulillah, dan George Dewey, ada 3 tokoh utama dalam perkembangan pragmatisme. Nah, meskipun mereka memiliki pendekatan yang berbeda, ketiganya menekankan pentingnya hubungan antara pemikiran dan tindakan, serta bagaimana ide-ide harus diuji melalui konsekuensi praktis dalam kehidupan nyata. Nah, pemikiran mereka tetap relevan hingga saat ini dalam berbagai bidang termasuk pendidikan, politik, dan ilmu pengetahuan. Bisa dilihat slide-nya, Pak? Halo? Bisa kelihatan ini. Nah, ini ada gambaran relevansi pragmatisme dalam konteks kontemporer. Yang pertama, sebentar Pak. Oke, sebentar. Ini relevansi pragmatisme dalam konteks kontemporer ada 5 yang kami paparkan. Yang pertama, pendidikan modern, kemudian politik dan kebijakan publik, kemudian teknologi dan inovasi, kemudian bisnis dan manajemen, kemudian isu sosial dan budaya. Jadi pragmatisme ini sangat berhubungan dengan kelima kategori yang kami bahas ini. Nah, dan di sini yang pertama penjelasannya secara detail relevansi pragmatisme melalui pendidikan dan modern. Ini di abad ke-21, bagaimana pengembangan dan keterampilan abad ke-21, kemudian inklusi sosial dan inovasi dalam pendidikan, kemudian pembelajaran berbasis masalah. Ini pragmatisme dapat mendukung untuk metode pemikiran ini. Kemudian yang kedua, relevansinya dalam politik dan kebijakan. Yang pertama adalah negosiasi dan konsensus dalam politik. Yang kedua, reformasi sosial yang adaptif. Dan yang ketiga, kebijakan yang berbasis hasil atau outcome-based policy. Kemudian yang ketiga adalah relevansi pragmatisme dalam teknologi dan inovasi. Nah, di mana dalam teknologi inovasi ini dapat berhubungan dengan inovasi berbasis masalah, kemudian adaptasi teknologi dalam kehidupan sehari-hari, dan kemudian yang terakhir adalah etika teknologi dan kecerdasan buatan. Nah, jadi pragmatisme ini banyak sekali dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, relevansi pragmatisme dalam bisnis dan manajemen. Nah, di sini juga ada 3 paparan. Yang pertama adalah pragmatisme ini dalam manajemen agil dan learning thinking. Kemudian pengambilan keputusan berbasis data. Dan yang ketiga, kepemimpinan yang fleksibel dan berorientasi hasil. Dan terakhir, relevansinya pragmatisme dalam kehidupan kontemporer yaitu tentang isu dan budaya, di mana ada 2 yang kami bahas, yaitu pendekatan tentang inklusif terhadap identitas dan keberagaman, dan kemudian reformasi sosial yang berbasis hasil. Nah, kesimpulannya, jadi berdasarkan kajian mengenai pragmatisme dan relevansinya dalam konteks kontemporer, dapat disimpulkan bahwa pragmatisme ini memberikan penekanan pada pengalaman, kemudian hasil yang praktis, kemudian kegunaan ide dalam kehidupan nyata, serta di mana filsafat ini sangat relevan dan berpengaruh sekali dalam berbagai bidang kehidupan modern, termasuk pendidikan, kebijakan publik, teknologi, bisnis, dan isu sosial budaya. Nah, itulah yang dapat kami sampaikan tentang paparan tugas yang diberikan, dan ini saran terbuka untuk beberapa para pembaca, kemudian teman-teman sekalian, terbuka untuk perspektif baru, aplikasi, kemudian pengembangan pendidikan, kritis terhadap kebijakan dan publikasi sosial. Thank you, terima kasih dari kami di Amuntai. Oke, halo. Baik, Ibu Ilham ya. Oke, selesai Pak. Ditutup dulu Bu. Bentar, ulun tutup dulu.
Ini Pak, belum. Belum. Atas, Bu. Bentar. Oke, baik. Sambil jalan ya Ibu ya. Ditutup PPT-nya. Baik, memang pragmatisme ini sebenarnya juga banyak kelemahan ya. Ada kendala-kendala di dalam proses kita memahami terkait dengan landasan pendidikan ya. Jadi selama ini, nah kita kan lupa terhadap output ya, output pendidikan kita itu. Kan beda dua tuh ya, antara pendidikan dasar menengah dengan perguruan tinggi kan beda outputnya tuh yang ingin dicapai itu ya. Nah pragmatisme apakah juga apa namanya, kalau melihat pemahaman pragmatisme ya, seolah-olah pendidikan kita itu mengabaikan yang kemarin landasan realisme, idealisme gitu ya. Apa namanya, seolah-olah pragmatisme itu berada pada jalurnya sendiri ya. Nah, Bapak Ibu tadi menjelaskan, yang presentasi menjelaskan bahwa hampir tidak percaya dengan kurikulum-kurikulum masa lalu kita itu ya. Padahal kalau kita mengerti, paham betul bahwa kurikulum kita itu adalah kurikulum penyempurnaan kurikulum yang sebelumnya. Nah, di mana letak kesalahan kita memahami konteks apa namanya, tingkatan-tingkatan apa pergantian-pergantian kurikulum kita ya. Terakhir Pak Menteri kita juga menyampaikan bahwa tidak ada kurikulum baru. Artinya bukan kurikulum baru, tapi mungkin metode dan teknik yang berbeda nanti dikeluarkan mungkin ya. Silakan Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan atau diskusi terkait dengan apa yang sudah dipaparkan teman-teman Bapak Ibu tadi, silakan. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ulun Ikro Hafidin dari kelas Banjarmasin B. Jadi ulun mau tanyakan itu bagaimana pendidikan pragmatisme ini dapat diterapkan dalam konteks pendidikan modern pada saat ini, dan apa saja tantangan yang mungkin akan dihadapi dalam menerapkan prinsip. Oke, jaringannya mungkin ya. Bisa ditanggapi tadi Bu ya, mungkin bisa di ini tadi ya. Baik, saya mau coba menanggapi pertanyaan Pak Ikro. Saya coba di ini ya Pak ya, sekolah saya sendiri gitu. Jadi menurut yang saya pahami tadi, teori pragmatis itu memang kalau di PAUD gitu ya, kurikulum merdeka terutama ini profil P5, profil pejabat Pancasila, itu kalau di TK dari dulu juga sudah seperti itu. Cuman sekarang tuh kayak dikuatkan kembali. Kalau dulu kayak seperti sekarang itu kan belajar melalui pengalaman yang nyata kehidupan sehari-hari. Jadi di P5 saya itu saya menanam apotek hidup. Terus apa namanya tuh belajar di luar lingkungan, di luar sekolah, di lingkungan sekitar gitu. Nah, dari dulu juga sebenarnya itu sudah dilaksanakan, cuman tidak sampai dibuat modul ajarnya. Nah, kalau sekarang itu ada khusus modul ajar intra, ada modul ajar P5, jadi dibedakan gitu. Jadi P5 itu bisa dilaksanakan boleh 1 minggu sekali, atau boleh berlangsung 1 minggu full gitu, atau berturut-turut selama 2 minggu, tergantung keperluannya atau kebutuhannya gitu, tergantung kesepakatannya. Dan itu ada yang sekarang itu menurut saya positifnya dari kurikulum merdeka itu terjadinya kolaborasi antara
orang tua, guru, dan yayasan. Jadi kalau dulu tuh kayaknya kami itu dulu jarang sekali itu mengajak orang tua untuk kolaborasi dalam pendidikan. Nah ini saya terapkan nih di sekolahan saya. Saya kebetulan punya anak berkebutuhan khusus 2 orang. Itu kan kami kan sekolah formal biasa, nggak bukan sekolah institusi, tapi kan kami wajib menerima anak berkebutuhan khusus tadi. Saya bilangnya sih anak luar biasa. Jadi karena kami juga bukan dari pendidikan inklusi, lalu kami juga jadi masih belajar gitu. Dan itu anak 2 orang itu nggak ketangkepan Pak, jadi nggak fokus kita karena kita nggak menguasai cara mendidiknya. Anak berkebutuhan khusus itu saya itu dapatnya yang apa ya, lupa gitu 2 orang. Jadi ini anak ini nggak bisa berkolaborasi, dia mainan sendiri gitu, tapi bukan autis. Nah itu jadi karena ada kurikulum merdeka ini boleh kolaborasi kan, jadi ibu pengawas saya datangkan menjelaskan untuk pendidikan ABK ini. Nah akhirnya kami mengajak orang tua murid untuk ikut ke dalam kelas, membantu kami belajar di kelas, dan itu mempermudah kami Pak. Nah menurut saya itu bagus untuk kurikulum merdeka ini. Nah, kalau dari segi negatifnya itu memang menurut saya misalnya pengalaman jadi 20 tahun jadi guru TK nih. Uh, kalau permainannya itu nggak kita fokuskan pada apa topiknya gitu, berantakan atau nggak dapat apa-apa itu yang saya alami. Jadi saya kalau di dalam intranya itu untuk menyiasati pendidikan pendidikan ini, saya banyakin aja ragam mainnya, jadi nggak dituntut jadi satu. Kan contohnya itu jadi semua kegiatan main untuk jadi satu, anak-anak dipersilakan untuk sendiri mengembangkan sendiri lah. Itu bagi anak profesor mungkin, tapi kalau anak-anak yang dari kampung dia nggak ngerti harus diapain itu benda-benda, mereka diacak-acak nggak ngerti. Jadi saya menyiasatinya, saya pembelajaran diferensiasi. Jadi menyediakan pembelajaran itu beragam. Anak silahkan memilih kegiatan yang mana dulu, bukan dibebaskan mau yang mana aja enggak. Karena menurut saya itu kurang pas. Karena kita tuh dari kalangan mana nih murid saya? Kalau mungkin dari kalangan menengah atas nih, orang tuanya berpendidikan tinggi, itu dia memang sudah terbiasa. Tapi bagi anak dari kampung-kampung orang tuanya hanya lulusan SD gitu kan ya, mereka nggak ngerti, terserah ibu guru mau diapain gitu. Jadi saya menyiasatinya dengan pembelajaran diferensiasi. Nah itu tetap guru mendampingi anak di setiap karya yang saya bikin. Nggak saya los jadi terserah anak, enggak. Tetap dia mengikuti pembelajaran yang saya rencanakan, namun tidak ada pemaksaan di dalam penyelesaiannya sekemampuan. Saya kira itu sih penerapannya untuk yang pragmatisme ini menurut saya perlu dikembangkan dan itu terlihat jelas manfaatnya. Tapi tiap-tiap guru kan tiap-tiap sekolah itu kan beda lokasi nih, beda juga kan murid-muridnya, itu nanti akan beda lagi pengalamannya. Jadi saya tidak bisa menyalahkan orang juga, saya tidak bisa egois sendiri begini. Ini yang saya dapatkan dari pengalaman saya menerapkan kurikulum merdeka. Jadi saya lebih kepada pembelajaran diferensiasi. Kira-kira itu. Terima kasih. Baik, silakan bagi yang menanggapi lagi. Ibu Rusmiati. Gimana Ibu Rusmiati? Oke Pak. Tanggapannya Bu. Atau ada pertanyaan Ibu Rusmiati, Bu Fatimah, Ibu Gusti?
Izin, Mbak. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya tidak bertanya ibu-ibu semua teman-teman. Artinya saya memberikan tanggapan cukup bagus untuk presentasi mengenai pragmatisme tadi. Yang saya duga tadi, pragmatisme itu memang benar membawa perubahan yang sangat bisa dikatakan signifikan ya untuk pendidikan itu, karena menerapkan pengalaman langsung, penggunaan praktis, kemudian keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran untuk di sekolah. Nah, kemudian dalam pembelajaran itu saya lihat juga di dalam pragmatisme itu tidak mengandalkan, artinya tidak teori saja, karena diterapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian juga kontribusi dalam masyarakat itu terlibat langsung. Kemudian juga yang di dalam penerapannya, guru itu bukan lagi sebagai kayak dulu, artinya sebagai fasilitator saja. Sebagai anak itu diharapkan bisa lebih mandiri dan aktif, bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Nah, mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin ini ya Ibu ya, Ibu Iya dari Pak Ipro ya. Memang sebenarnya tingkatan atau tingkat perkembangan anak-anak kita itu kan berbeda-beda ya. Nah, dalam perbedaan tingkatan pendidikan anak-anak kita itu mesti memang tadi berdasarkan kebutuhan itu betul ya. Jadi tidak bisa kita anak-anak kita itu dilihat hanya satu sisi saja gitu ya. Karena kemampuan anak-anak itu pasti berbeda ya. Makanya dalam Way itu ya menjelaskan bahwa level tingkat pengetahuan anak-anak kita itu satu sama lain itu pasti berbeda. Nah, sayangnya kita belum bisa memfasilitasi itu semua Bu ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau memang anak-anak kita itu yang senang matematika, maka mereka dikembangkan hanya matematika saja kemampuannya, kan belum sampai sana kita gitu ya. Nah, artinya potensi untuk anak-anak kita ahli dalam satu bidang tertentu itu masih mungkin bisa berubah gitu ya. Karena perbedaan persepsi kita terhadap kemampuan anak-anak kita ya. Nah, Ibu siapa tadi, Ibu Maskia ya, sudah menyampaikan sebenarnya itu kan Bapak Ibu di sekolah itu bisa mengenal anak-anak kita ya. Oh, anak-anak kita ini si A misalnya potensinya di sini ya. Si B, si C itu potensinya di mana. Nah, itu kan berdasarkan pengalaman yang bertahun-tahun, saya pikir itu bisa terlihat gitu ya. Maka pemahaman pragmatisme itu bahwa anak-anak kita itu bisa sesuai pengalaman, oke, ya kan, benar, sesuai pengalaman. Artinya semakin anak-anak kita dibawa ke arah sekarang itu kan pembelajaran berbasis project ya. Pembelajaran berbasis project itu artinya bahwa anak-anak kita terlibat dalam proyek-proyek tertentu. Nah, tapi level proyeknya seperti apa? Jangan sampai anak-anak kita justru pemahaman teorinya dangkal, kemudian proyeknya terus kita pacu ya. Akhirnya sekarang banyak juga keluhan para orang tua. Ada anak-anak yang tidak bisa membaca pada usia yang mestinya sudah sangat saya bicara dengan orang dinas, keluhannya itu bahwa anak SMP tidak bisa melakukan perkalian, pembagian, pengurangan dan lain-lain itu secara skala besar ya.
Nah itu kan kendala-kendala yang kita hadapi ya. Saya pikir saya tidak lama kemarin diskusi, baru dalam beberapa hari ini dengan orang-orang dinas pendidikan, ternyata kendala itu ada di lapangan ya. Nah, apakah ini buntut dari kegagalan kurikulum merdeka kita? Nah itu masih kita perlu dalami mungkin lebih ini ya. Tapi asumsinya boleh. Ya. Berarti selama berapa ya? Selama 2 periode ya. Hampir 2 periode kementerian kita ini kegagalan di dalam proses pendidikan kita itu terlihat ya. Nah, itu kan asumsi ya, kita boleh berasumsi. Apakah ini kita menginginkan generasi emas ya, 2045 dengan kondisi yang fakta-fakta tadi. Anak-anak kita agak kesulitan gitu ya. Pada sekolah tidak diberikan keleluasaan ya. Harus wajib naik kelas semua. Nah, itu kan kondisi-kondisi yang kita hadapi. Padahal belum layak untuk bisa tingkat yang lebih tinggi misalnya. Kewajiban harus selalu naik kelas. Ya. Nah, itu kan berarti kita bermain dengan perasaan gitu ya. Pendidikan kita kan nggak bisa seperti itu ya. Bermain perasaan. Ya. Pendidikan kita kan harus pasti ya outputnya. Level-levelnya kan jelas. Ketika berada di level kelas 1, saya pikir zaman kita dulu, sahabat saya dulu, ya, kelas 1, kelas 2 tuh targetnya sudah harus bisa membaca. Kalau lewat pada kelas 2 itu berarti kita mengalami slow learner ya. Lamban belajar dianggap kalau dulu zaman dulu kelas 2 itu ya. Disleksia apa gitu namanya. Iya. Jadi sekarang saya pikir agak berbeda ya, terjadi penurunan seperti apa ya. Nah, landasan pragmatis itu melihat seperti apa dalam konteks ini, persoalan-persoalan yang kita hadapi ini ya. Padahal setiap kita bicara tentang landasan pendidikan, 4 landasan itu mesti ada terus. Idealisme, pragmatisme, esensialisme ya. Nah, bagian-bagiannya mesti ada terus. Apakah itu tidak menjadi ukuran gitu ya, persoalan-persoalan yang kita hadapi itu ya. Anak-anak kita yang mengalami lamban belajar gitu ya. Atau pengaruh teknologi, apakah kita tidak siap menghadapi perubahan-perubahan zaman teknologi yang sangat drastis ya. Kecerdasan buatan ya. Kalau Bapak Ibu mendengar wawancara Menteri Pendidikan kita, Wakil Menteri Pendidikan kita itu kalau bisa anak-anak kita itu jangan terlalu kecanduan kecerdasan buatan itu ya, mencari pengertian ini jadi di artificial intelligence ya, ChatGPT misalnya itu ya. Nah itu kan akhirnya pengertian pada ChatGPT aja sudah mulai berubah gitu ya. Jadi memang dengan teknologi saya pikir juga ada kelemahan-kelemahan ya. Kelemahannya mungkin anak-anak kita itu ada yang cepat belajarnya ya, satu kali pemahaman jelas, tapi dengan mereka yang tergantungan dengan penjelasan-penjelasan itu selalu mencari terus ya. Dilepas saja handphonenya itu sudah nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Bahkan sampai ke perguruan tinggi saya pikir itu kelemahan-kelemahannya itu ya. Jadi sampai di mana filsafat pendidikan pragmatisme itu menjadi ruh ya. Tidak lagi kita Nah nanti Bapak Ibu tugas mungkin di tugas akhir UAS itu saya berikan itu ya, cara menganalisis ya, analisis kurikulum gitu ya. Nah di situ ada landasan psikologis juga ya. Nah sejauh mana landasan psikologis itu mempengaruhi pendidikan kita ya. Silakan Bapak Ibu kalau masih ada pertanyaan atau pernyataan, silakan. Bapak izin
Silakan. menanggapi Pak. Iya, kata Bapak tadi menarik sekali kan, kata Bapak kan ibaratnya tadi untuk tuntutan pendidikan sekarang, kurikulum merdeka ini, tuntas tidak tuntas, ibaratnya kan harus naik ya. Jadi kalau ya seperti makan si buah ya, mesti mahkamah akhirnya kita jadi serba salah seorang pendidik. Nah, jadi itulah tuntutan kita sebagai pendidik, tuntutan kita sebagai pendidik untuk menggerakkan dan jadi penggerak untuk menjadikan anak-anak tadi mencapai target. Nah, kemudian untuk yang di TK ya kan dulu kalau dulu artinya membaca wajib, ibaratnya kan ada kurikulum untuk anak TK untuk diajarkan membaca kan khusus. Tapi untuk SD kan anak-anak ini sepertinya tidak diwajibkan lagi karena tuntutan dari kurikulum tidak boleh tidak naik. Tapi dalam pembelajaran itu fase B, fase C, artinya kelas 1, kelas 2 adalah di dalam tahap fase A, kemudian kelas 3 dan 4 itu fase B, dan seterusnya. Kalau tidak bisa tuntas atau tidak bisa dilaksanakan anak, artinya tidak bisa membaca kan belum tuntas, jadi capaian pembelajarannya itu menjadi PR untuk yang fase berikutnya 1-2, jadi ke-2 ke-3 kan itu akhirnya dilanjutkan kembali untuk menuntaskan PR yang belum dicapai. Nah, jadi antara guru kelas 2 dan kelas 3 bisa berkolaborasi itu artinya bekerja sama untuk meningkatkan capaian apa saja yang belum tercapai dari kelas 2 ke kelas 3. Nah, contohnya kelas 2 belum bisa membaca. Jadi diharapkan untuk PR-nya ke kelas 3 bisa membaca. Nah, tapi kita sebagai pendidikan tidak boleh tidak naik. Artinya tetap naik. Naik ke kelas 3 dalam catatan capaian pembelajaran belum tuntas dan akan diselesaikan di kelas 3, tapi kolaborasi dari guru tersebut. Itu aja Pak tambahannya. Terima kasih. Baik. Jadi saya teringat pada saat saya kunjungan ya ke sekolah laboratorium Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung ya, ada sekolah lab namanya itu. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah ke sana ya. Nah, pengalaman itu melihat proses pembelajaran ya, setara dasar ya begitu ya. SD SMP ya saya pikir sudah 2014 kalau tidak salah tuh ya, sudah lama sekali 10 tahun yang lalu, bahwa pembelajaran yang mereka lakukan itu sekolah laboratoriumnya itu satu kelas itu yang masuk dalam kelas itu 3 orang guru ya, berbarengan ya. Satu guru sebagai guru yang menjelaskan materi-materi pembelajaran itu ya kan. Terus ada 2 guru di belakang, posisinya di belakang kelas, anak-anak memperhatikan di depan, guru-guru di belakang ada 2. Guru-guru 2 orang itu menjelaskan bagi anak-anak yang mengalami kesulitan tadi memahami konteks yang dijelaskan oleh guru yang memberikan materi di depan ruangan. Itu kan konteksnya, artinya ada guru pendamping. Selain guru wali murid, wali kelas, ada guru pendamping yang memberikan penjelasan di belakang kelas ruangan itu ya. Nah, bagi anak-anak yang kesulitan sudah terdeteksi, oh anak ini seringkali mengalami kesulitan dalam memahami konteks materi belajar. Nah, anak itulah nanti yang benar-benar difokuskan oleh guru pendamping tadi. Jadi dalam satu mata pelajaran itu terdiri dari 3 guru. Ya. Nah, itu teknik pembelajaran saya pikir itu ya. Teknik pembelajaran di sekolah laboratorium di UPI Bandung. Nah, pembelajaran ini terserah ya, tapi wajib ada pendamping di dalam kelas itu ada 3 guru, 1 materi, 2 pendamping. Nah, saya pikir kalau seperti itu oke lah tadi
dengan tuntutan wajib naik kelas tadi gitu ya, anak-anak itu tuh bisa semuanya bisa inilah bisa diberikan materi yang belum paham dari mendalami lagi materinya, diberikan penjelasan lagi oleh guru pendampingnya ya. Nah, tempat kita kan dengan yang berjalan sekarang kan guru pendamping itu kan mungkin guru pendamping anak-anak berkebutuhan khusus gitu ya. Nah, anak-anak yang disampaikan ibu apa tadi? Sekia ya. Ya, ada anak yang berkebutuhan khusus itu kan di undang-undang kan memang diwajibkan ya untuk memberikan guru pendamping ya. Anak-anak yang memiliki apa istilahnya itu, anak-anak berkebutuhan khusus lah ya kan, mereka didampingi guru pendamping ya. Nah, ternyata di UPI itu tidak hanya anak yang berkebutuhan khusus, anak normal pun mereka tetap ada pendampingan, guru-guru pendamping. Nanti bergiliran gurunya ya, bertugas itu dalam satu ruangan itu ada 3 guru guru ya, yang ada yang berprofesi sebagai guru pendamping, ada yang guru yang memang menyampaikan materi pembelajaran. Tapi kalau memang kita terapkan itu, kita kekurangan guru gitu ya. Kalau itu terapkan di semua sekolah, saya pikir itu kita kekurangan guru ya. Karena tidak semua di sekolah itu gurunya berlebih ya, masih ada yang kurang mungkin satu sekolah ya. Nah, akhirnya ketika mereka menjadi sekolah percontohan justru gitu ya, kualitas muridnya gitu ya, kemudian bisa masuk sekolah favorit gitu ya. Nah, itu kan, tapi itu kasuistik ya, di sekolah UPI Bandung ya, yang benar-benar mereka jadikan pilot project dalam satu sekolah gitu ya. Jadi memang kelihatannya pendidikan kita ini masih masih kita tunggu juga nih menteri yang baru ini apa nanti proyek yang baru atau kegiatan seperti apa untuk memperkuat kurikulum merdeka ini. Ada lagi mungkin itu ya Ibu 45 ya? Ya Pak. Ada lagi? Ini Bapak. Iya, silakan Bu. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan juga terkait dengan statement sekarang ini kita tidak boleh tidak menaikkan anak gitu Pak ya. Artinya seperti apapun anak itu insya Allah dia akan naik kelas. Cuma yang saya amati Pak, kan saya mengajar di tingkat madrasah aliyah. Kalau tingkat SD ataupun MI, mungkin mereka tidak akan berpikir lebih Pak. Tapi kalau tingkat madrasah aliyah atau SMA, satu kali pengalaman misalnya kalau kelas 10, mereka tidak begitu intens belajar, akan tetapi begitu kenaikan kelas mereka tetap naik, ujung-ujungnya mereka punya statement. Ya, seandainya sajalah belajar naik 2. Nah, gitu Pak. Jadi mau bertanya nih, bagaimana caranya nih? Sementara kan kalau dalam pragmatisme pendidikan itu salah satunya kita memberikan ilmu pengetahuan yang berguna. Ilmu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan individu. Sementara isi individu sendiri ataupun siswa itu malah tidak terlalu respect Pak. Mungkin karena kaitannya dengan apa yang Bapak katakan tadi, ada sekarang teknologi luar biasa, ada kecerdasan buatan, itu mereka lebih berkiblat ke situ. Jadi kira-kira bagaimana ini menumbuhkan karakter siswa yang punya pemikiran seperti itu Pak? Mungkin itu saja Pak. Jadi untuk mengubah pandangan mereka bahwa tidak terlalu intens belajar ya oke, tak apa, karena pasti naik kita. Mungkin itu sedikit perlu rombakan juga dalam pendidikan kita sehingga nantinya anak-anak itu tidak terlalu memandang miring gitu Pak, dengan nilai yang diberikan oleh guru ataupun pembelajaran di dalam kelas itu tidak perlu diikuti secara aktif, tugas-tugas juga dijawab dengan seadanya, tapi mereka tetap berpikir aku akan naik gitu. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri Nur Wita ya. Ada yang mau menjawab mungkin? Ada Bapak Ibu yang mau menjawab? Izin Pak. Silakan Bu. Iya. Ini kan Pak ya, Ibu menjawabkan belah Jen.
Silakan Bu. Ini kan sebenarnya kayak tadi Pak, sebenarnya kayak sudah sesuai dengan hati nurani kita. Namun kita nih kan ada peraturan, ya kan Bu. Jadi kita melaksanakan peraturan dari pemerintah. Artinya kita harus sesuai dengan Permendikbud kita. Nah, jadi kita sesuai ada permennya, Bu. Iya, jadi artinya kita ada acuannya. Setiap tindakan ataupun kebijaksanaan itu dilandasi dari Permendikbud dari pemerintah, jelas ada. Nah, jadi ibarat kita tuh ada pegangan melaksanakan sesuatu hal harus ada pegangannya itu. Jadi kalau kita tidak melaksanakan sesuai dengan permen tadi, nah jadi akhirnya kita dipermasalahkan. Kan kadang ada orang tua yang kritis, Bu. Kadang ada yang kritis, artinya, oh kenapa ya tidak sesuai dengan Permendikbud ini? Oh sekarang orang tua SD kan seperti itu. Jadi kita harus menyesuaikan dengan itu tadi. Mungkin seperti itu. Walaupun tidak sesuai dengan hati nurani begitu ya. Artinya kita dongkrak dan kita berikanlah pemahaman kepada anak tadi. Seperti itu, Pak. Bu Lahni, terima kasih. Baik, Izin menambahkan Bapak? silakan Bu, silakan. Silakan Ibu. Jadi ini kan kebetulan sekolah kami dengan Ibu Seri Nurulita ini sama. Jadi sudah di jenjang atas ya, di SMA atau madrasah aliyah. Jadi memang agak berbeda Pak. Kalau di sekolah kami itu boleh aja tidak naik kelas, tapi dengan kita punya data Bu. Kita punya data. Jadi biasanya kita ke kehadiran kah? Karena kan biasanya anak-anak yang malas, anak-anak yang itu biasanya mereka sekolah pun jarang hadir. Jadi anak-anak betul. Ya, jadi kan kita mencuri datanya itu di kehadiran mereka. Kita bilang aja nih kehadirannya sudah sekian persen tidak. Jadi syarat untuk sudah mencapai syarat untuk tidak naik kelas. Kalau alasan karena dia misalnya nilainya rendah, tidak mengerjakan tugas, itu salah Bu. Jadi kita nggak boleh tidak menaikkan siswa alasannya seperti itu. Jadi kita cari alasan lain. Misalnya dia sering bolos, sering tidak masuk kelas tanpa kabar, mungkin dia punya kasus apa, berkelahi kah, apa itu dicatat terus Bu. Jadi itu bisa kita jadikan alasan untuk dia tidak naik kelas. Jadi kalau di sekolah kami boleh Bu. Tidak boleh Bu ya? Boleh. Karena kalau kita menaikkan, itu nanti jadi presiden buruk bagi siswa yang lain Bu. Jadi yang lain itu mencontoh, betul. Dia aja sudah naik dengan kelakuan yang seperti itu aja bisa naik, apalagi kita yang kayak ini, jadi kita santai aja ya, tapi menggali tugas tidak apa-apa. Nah, itu kan jadi nanti jadi contoh yang tidak bagus. Nah, kemudian ya masalah misalnya kita suruh pindah, kalau diberhentikan kan nggak boleh ya. Untuk pindahnya dia buat masalah yang agak besar, misalnya narkoba. Kalau anak-anak SMA ini seperti itu Pak, jadi ada narkoba, berkelahi, nanti kadang-kadang juga bisa mencuri dan sebagainya lah. Ya namanya sudah agak dewasa, jadi mungkin pikirannya udah macam-macam. Nah itu bisa kita jadi suruh memilih pindah, atau kalau diberhentikan kan nggak mungkin pindah atau gimana gitu. Itu saja tambahannya dari Ulun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf Pak, izin. Jadi Bu Hidayati boleh ya di sekolah Ibu ya? Berarti kita tidak perlu memegang prinsip tidak boleh tidak naik kelas gitu Bu ya? Yang tidak boleh itu alasannya dia misalnya tidak bisa atau nilainya rendah, itu nggak boleh. Berarti karena memang kalau di tempat Ulun terutama memang anak-anak yang malas itu Bu, terutama kan jarang masuk kelas gitu Bu ya. Oh Inggi, terima kasih Bu atas pencerahannya. Nah kalau kasus Ibu Fatimah tadi kan yang tidak bisa membaca itu tidak bisa Bu dijadikan alasan dia tidak naik, tidak bisa membaca, jadi harus diajarin gitu. Terima kasih. Izin Pak. Silakan Bu. Kalau tadi kan itu ada dari pendapat yang dari Ibu TK, kemudian dari Ibu yang aliyah atau SMA. Ini Ulun dari SD Ulun yang pertama. Menyikapi
kurikulum merdeka yang katanya tidak boleh naik kelas, itu memang betul Pak, tidak boleh naik. Tidak boleh tidak naik kelas maksudnya. Tetapi di sekolah ulun itu cara menyikapi, misalkan nih ada siswa yang malas, memang kita punya catatan tersendiri ya Bu ya, anaknya malas, terus kemudian kurang bisa mengikuti pelajaran lah. Dalam arti belum bisa membaca, cara hitung tuh kurang kayak gitu. Untuk menyikapi itu kami tetap menaikkan dengan syarat Pak. Syaratannya seperti ini, kita panggil orang tua dan anaknya. Nah di situ kita kita kayak rapat gitu, membuat suatu perjanjian. Kita kasih waktu. Kalau selama 3 bulan, misalkan anak ibu ini saya naikkan, tapi dalam waktu 3 bulan anak ibu ini tidak bisa membaca, kita turunkan lagi ke kelas yang awal, kayak gitu. Nah, tapi dan alhamdulillah dengan persyaratan itu orang tua tuh lebih memperhatikan anak gitu Pak. Jadi alhamdulillah dengan persyaratan yang seperti itu, anak ini lebih disiplin dan orang tuanya juga lebih mendampingi dalam belajar. Karena apa? Seandainya anak itu tidak kita naikkan, itu takutnya akan mempengaruhi mental mereka. Takutnya juga akan terjadi pembulian dari kelas atau dari teman-temannya. Jadi cara kami, kita rembukan dulu dengan guru-guru atau dengan kepala sekolahnya, gimana cara mengatasi ini. Jadi kesepakatan kami gitu, orang tua kita panggil, anaknya kita panggil, kita beri suatu persyaratan. Jadi bisa dikatakan tuh naik bersyarat kayak gitu Pak. Mungkin itu aja yang ulun sampaikan Pak dari sekolah ulun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang banyak kritik ya buat pendidikan kita itu ya. Tapi Ibu kan pengalaman di sekolah masing-masing ya. Saya melihat ada kritik kemarin itu yang viral juga ya. Ada satu anak yang menguji kemampuan dia itu, dia tidak dia keluar dari sekolah sekolah SD, SMP, SMA itu dia keluar ya. Jadi dia murni hanya mengikuti paket saja Bu. Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat gitu ya, anak-anak yang protes gitu. Dari paket A, paket B, paket C, paket terus ya. Dia uji masuk ke perguruan tinggi, kemampuannya tuh ya. Ternyata kalau di hasil yang dia rasakan itu, dia lulus sekolah-sekolah yang bergengsi. Bahkan anak-anak yang tadi sekolah jalur sekolah ini makan tertinggal gitu ya. Nah, dia belajar sendiri aja kan, gitu ya, dapat sekolah paket kan biasanya belajar ini ya, modul ya. Nah, tapi kan sekali lagi kemampuan anak-anak seperti itu kan tidak semua dimiliki oleh anak-anak kita. Gitu ya. Nah, persoalan yang Bapak Ibu sampaikan tadi memang kalau tidak salah saya ada beberapa menyampaikan pada perkuliahan yang lalu bahwa Jerman dan Belanda itu tidak menerima anak-anak kita kuliah di kampusnya, kampus-kampus Jerman dan kampus Belanda. Kenapa? Karena tidak adanya ujian nasional. Ya. Berarti mereka memberi keterangan bahwa di Jerman dan di Belanda ukuran seolah menganggap anak-anak kita terjadi penurunan kualitas. Ya. Mereka tidak lagi menganggap bisa menerima anak-anak Indonesia yang kuliah S1 di Jerman dan di Belanda. Karena tadi tidak ada ujian nasional itu
Mereka menganggap itu terjadi penurunan justru. Nah itu kan kritik terhadap kita atau negara kita itu ya, dengan bangsa kita, dengan sistem pendidikan kita itu. Nah artinya saya pikir lagi ada juga pendapat kawan-kawan sama apa namanya guru dan kawan-kawan di asosiasi itu bahwa efek dari tidak adanya ujian nasional itu tadi berpengaruh apa yang Ibu sampaikan tadi. Ya. Ya. Ternyata kita rasakan sekarang anak-anak kita itu ya kurangnya motivasi belajar tadi, ya karena tidak ada tuntutan apa namanya tidak ada ketakutan gitu ya. Kalau ketakutan kan cenderung konotasinya negatif ya. Artinya motivasinya yang kurang sebenarnya di anak-anak kita. Kalau mereka itu tidak takut untuk tidak naik kelas. Nah, ya. Itu satu sisi yang lain. Di sisi lain, memang anak-anak kita itu seringkali kita melihat tidak mencapai capaian KKM itu sebenarnya tidak sampai. Nah, akhirnya apa? Akhirnya sekolah punya inisiatif menaikkan jumlah anak-anak kita tuh dinaikkan KKM-nya ya. Padahal capaiannya itu kalau kita kita jabarkan data secara real, secara betul mungkin KKM itu jauh sekali Bapak Ibu tuh belas kasihan Bapak Ibu guru tuh luar biasa tuh ya. Jadi anak-anak kita itu kalau kita lihat hasil belajarnya mereka tuh saya pikir banyak yang tidak naik kelas sebenarnya itu ya dengan capaian belajar seperti itu ya. Mungkin hanya 1-2 orang atau beberapa orang lah. Presentasinya kecil. Tingkat ketuntasan belajar gitu yang benar-benar mereka bisa menyerap dengan kelulusan yang murni gitu ya. Nah, lebih banyak kan Bapak Ibu guru mungkin lebih banyak keibaannya terhadap anak-anak kita. Jadi tidak harus dinaikkan nilainya itu ya. Nah, seringkali juga ini menjadi kendala ya. Tidak ada tuntutan, tidak ada motivasi ya. Teknologi lagi ditambah gitu ya. Kemudian full day school ya. Agak kesulitan les anak kita kan sekarang rata-rata hampir saya aja dengan anak di rumah. Untuk meleskan tuh kayaknya kurang tega gitu ya, sudah seharian full sekolah, kemudian les lagi tuh kayaknya tidak tega melihat belajar terus gitu ya. Nah itu kan kondisi anak-anak kita sekarang dengan full day school ya.